Apa yang sebenarnya membuat sebuah wilayah dikatakan maju atau berkembang? Apakah hanya soal uang dan kekayaan? Inilah topik pembahasan pada video kali ini. Kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia, sebuah ukuran yang lebih dari sekedar angka gross domestic product. Indeks pembangunan manusia memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup di suatu wilayah. Jadi, mari kita bahas bagaimana kesejahteraan suatu wilayah dinilai dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup di wilayah kita. Indeks pembangunan manusia adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pembangunan manusia dalam suatu negara. Diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, IPM memberikan gambaran yang lebih luas tentang kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya menggunakan pendapatan nasional bruto per kapita. Indeks pembangunan manusia terdiri dari 3 dimensi utama yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir. Pendidikan diukur dengan rata-rata tahun sekolah yang diikuti oleh orang dewasa dan jumlah tahun sekolah yang diharapkan. Standar hidup layak diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Mari kita bahas sedikit indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Provinsi Banten terdiri dari berbagai kabupaten dan kota dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Inilah beberapa perbandingan data IPM antar wilayah di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan memiliki IPM tertinggi dengan 83,28%, menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang Selatan telah berinvestasi besar dalam infrastruktur pendidikan. Dengan pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas, dan peningkatan kualitas guru, angka partisipasi sekolah mencapai 99,5%. Selain itu, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik berkat pembangunan fasilitas kesehatan modern seperti rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Harapan hidup di Tangerang Selatan meningkat menjadi 75,2 tahun dan peningkatan standar hidup terlihat dari pengeluaran per kapita per bulan yang mencapai Rp3.500.000. Ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kabupaten Lebak masih menghadapi tantangan dalam akses kesehatan dan pendidikan. Namun upaya pembangunan sedang ditingkatkan seperti program literasi dan peningkatan kualitas guru. Melalui pelatihan intensif juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan program kesehatan ibu dan anak. Serta kampanye gizi seimbang membangun menurunkan angka stunting dan meningkatkan harapan hidup menjadi 70,1 tahun. Meskipun tantangan ekonomi masih ada, inisiatif seperti program padat karya dan pengembangan pertanian berkelanjutan telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran per kapita per bulan di Lebak mencapai Rp1.800.000. Kota Serang menunjukkan peningkatan signifikan dalam IPM, menandakan kesuksesan program pembangunan yang dilakukan. Kabupaten Serang telah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah, peningkatan fasilitas, dan program pendidikan inklusif yang menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus. Angka partisipasi sekolah di Serang mencapai 98,5%. Harapan hidup di Kabupaten Serang meningkat menjadi 72,8 tahun, didorong oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan industri kreatif telah meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran per kapita per bulan di Serang mencapai Rp2.500.000. Mari kita lihat lebih dalam lagi indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten terkhusus Kabupaten Tangerang Selatan yang memiliki angka indeks pembangunan manusia lebih unggul dibandingkan kabupaten lainnya.
Dalam laporan terbaru untuk tahun 2023, Kabupaten Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam IPM, mencapai skor 83,57%, tertinggi di Provinsi Banten. Angka ini mencerminkan kualitas hidup yang tinggi di wilayah ini. Mari kita lihat lebih dekat faktor-faktor yang mendorong peningkatan ini. Salah satu komponen utama dari IPM adalah usia harapan hidup atau UHH, yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk suatu daerah. Untuk tahun 2023, UHH di Kabupaten Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data BPS Banten 2023, hal ini dipengaruhi oleh faktor penentu. Seperti faktor utama yang mempengaruhi UHH adalah akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Menurut data BPS Banten 2023, jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar nasional meningkat sebesar 20%. Hal ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan, yang pada gilirannya meningkatkan UHH. Salah satu komponen utama dari IPM adalah harapan lama sekolah atau HSL, yang mengukur rata-rata tahun sekolah yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penduduk suatu daerah. Untuk tahun 2024, HSL di Kabupaten Tangerang Selatan menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data BPS Banten 2023. Menurut data BPS Banten 2023, tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini telah mencapai 98%, menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak memiliki akses ke pendidikan formal. Selain itu, data BPS Banten 2023 menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan dan program kesehatan masyarakat telah membantu meningkatkan harapan hidup yang merupakan indikator penting dalam HSL. Untuk tahun 2024, standar hidup layak di Kabupaten Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan signifikan berdasarkan data BPS Banten 2023. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah faktor kunci dalam meningkatkan standar hidup. Kabupaten Tangerang Selatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil telah meningkatkan pendapatan per kapita. Menurut data BPS Banten 2023, pendapatan per kapita di Tangerang Selatan mencapai Rp3.700.000 per bulan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan lebih. Data BPS Banten 2023 menunjukkan peningkatan aksesibilitas di Tangerang Selatan dengan lebih banyak rumah tangga yang memiliki akses transportasi umum yang andal dan terjangkau. Secara keseluruhan, peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang Selatan tahun 2024 adalah hasil dari upaya kolaboratif di berbagai sektor. Faktor-faktor seperti akses kesehatan, kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan sosial semuanya berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Hal yang dapat dilakukan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM di masa depan termasuk melanjutkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendorong partisipasi sektor swasta dan komunitas dalam program pembangunan ekonomi dan sosial,